Fuck! The fuck are you doing? Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Bayangkan, dalam dunia penuh pengkhianatan dan misi rahasia, tidak ada yang benar-benar hitam ataupun putih. Inilah dia film All the Devil Men. Film ini yang akan membawa kita ke dalam kisah Colin, seorang mantan agen militer yang kini menjadi pemburu bayaran di tengah konflik global. Misi terakhirnya di London tidak hanya menguji keahliannya, tetapi juga mempertemukannya dengan musuh lama yang menantang semua prinsipnya. Dengan aksi intens, pengkhianatan, dan drama moral yang mencekam, film ini mengeksplorasi sisi gelap perang bayangan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang mantan marinir Amerika bernama Jack yang saat ini berada di Maroko. Jack sekarang bekerja sebagai pembunuh bayaran dan sedang berada di Maroko untuk memburu targetnya. Setelah latihan pagi, Jack membuka laptopnya dan menerima informasi dari kliennya bahwa targetnya akan tiba di bandara pukul 11 pagi dan akan menuju hotel. Klien Jack menginginkan target itu dihabisi sebelum mencapai hotel. Ternyata target Jack yang bernama Omar adalah seorang pemimpin teroris yang sering melakukan aksi teror di Amerika. Setelah menerima informasi ini, Jack segera mempersiapkan senjatanya dan bergegas ke bandara. Tak lama kemudian Omar tiba di bandara dengan pengawalan beberapa bodyguard dan langsung menuju hotel. Sementara itu Jack sudah mengamati Omar dan bersiap melaksanakan rencananya. Di saat yang sama, dua detektif lokal menyadari bahwa Jack sedang mengincar seseorang, sehingga mereka mulai mengejarnya. Ketika mengikuti targetnya, Jack menyadari bahwa detektif-detektif itu mencoba menghentikannya, yang memicu aksi kejar-kejaran antara Jack dan para detektif. Dalam pengejaran itu, Jack keluar dari mobilnya dan lari ke sebuah gang sempit, di mana kliennya sudah menyiapkan mobil lain untuknya. Akhirnya Jack berhasil melarikan diri dari dua detektif itu dan menuju ke hotel Omar. Tak lama setelah Jack tiba di dekat hotel, iring-iringan Omar juga tiba. Dengan menggunakan smartphone canggih yang disediakan oleh kliennya, Jack mengunci semua mobil dalam rombongan Omar selama 20 detik. Dalam waktu itu, Jack cepat-cepat mendekati Omar dan menembaknya. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Jack pergi menemui kliennya Lee, seorang agen CIA yang sering memperkerjakannya untuk misi-misi sulit. Saat itu, Lee memberitahu Jack bahwa dia harus menghabisi target lain yang saat ini berada di Inggris dan memintanya untuk segera naik pesawat ke sana. Ketika mereka sedang berbicara, terlihat dua pembunuh bayaran lain yang juga bekerja untuk Lee. Lee mengatakan bahwa Jack akan bekerja sama dengan mereka untuk menghabisi target kali ini. Mendengar itu, Jack menolak karena dia terbiasa bekerja sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Namun Lee bersikeras bahwa Jack memerlukan bantuan mereka karena target kali ini adalah pedagang senjata ilegal yang memasok senjata untuk teroris. Pedagang senjata ini bahkan pernah mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat sehingga misinya akan sangat sulit jika dilakukan sendirian. Lee kemudian menurunkan foto si pedagang senjata yang bernama McKnight. Selain itu, Lee juga menjelaskan bahwa orang yang mengetahui keberadaan McKnight saat ini adalah seseorang bernama Hasan. Untuk menemukan McKnight, mereka pertama-tama harus melacak Hasan, karena lebih mudah mencarinya. Setelah itu, Lee menunjukkan beberapa foto orang-orang yang sering berhubungan dengan Hasan. Dari foto-foto itu, Jack mengenali salah satu dari mereka yang bernama Dayton. Jack menjelaskan bahwa Dayton adalah mantan tentara Inggris yang pernah dia selamatkan saat perang di Afghanistan. Karena itu Jack berencana menemui Dayton untuk cepat menemukan Hasan. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di Inggris dan Jack langsung membawa dua partnernya yang baru ke rumah Dayton. Dalam perjalanan, salah satu partner Jack mengatakan bahwa dia tahu Jack memiliki istri dan baru saja dikaruniai anak beberapa hari yang lalu. Dia kemudian bertanya mengapa Jack tidak pensiun saja dan mengurus keluarganya. Mendengar ini, Jack menjawab bahwa dia akan pensiun dan kembali ke Amerika setelah menyelesaikan misi ini.
Beberapa jam kemudian mereka tiba di rumah Dayton, dan Dayton menyambut Jack dengan hangat. Mengingat bagaimana Jack telah menyelamatkannya saat perang di Afghanistan, Jack lalu menjelaskan bahwa dia dan dua partnernya sedang menjalankan misi CIA untuk menghabisi seorang pedagang senjata ilegal bernama McKnight. Namun, untuk menemukan lokasinya, mereka harus berbicara dulu dengan seseorang bernama Hasan. Dayton menjawab bahwa dia mengenali Hasan dan tahu di mana menemukannya, tetapi menganggap Hasan seperti saudara sendiri. Jadi, jika Jack menargetkan Hasan, dia tidak akan mengungkapkan lokasinya. Jack menjelaskan bahwa target mereka bukan Hasan, tetapi bos mafia, dan mereka berjanji hanya akan menginterogasi Hasan tanpa menyakitinya. Mendengar ini, Dayton akhirnya setuju membawa Jack dan dua partnernya ke rumah Hasan. Tetapi dengan syarat mereka harus makan siang bersama terlebih dahulu. Di sisi lain, McKnight terlihat memanggil salah satu anak buahnya yang ketahuan berkhianat. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, McKnight tanpa ragu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menghabisi si pengkhianat. Kembali ke Jack dan dua partnernya yang sekarang dipandu oleh Dayton ke rumah Hasan. Namun sesampainya di sana ternyata Dayton dan Hasan telah bersekongkol dengan McKnight. Dalam insiden ini, salah satu partner Jack tewas oleh Dayton. Saat Jack hendak melawan balik, suara sirine polisi terdengar, membuat Jack melarikan diri bersama partnernya yang tersisa. Tak lama setelah itu, Jack dan partnernya bertemu dengan Lee. Pada saat itu, Jack menjelaskan bahwa sekarang mereka hanya tersisa dua orang karena Dayton telah mengkhianati mereka dan membunuh salah satu rekannya. Sementara itu, Dayton menemui McKnight dan memberitahu bahwa CIA telah mengirim 3 pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Salah satu dari mereka sudah ia bunuh, menyisakan 2 orang lagi. Mendengar ini, McKnight memerintahkan Dayton untuk segera menghabisi 2 orang yang tersisa, sambil menjanjikan bonus besar sebagai imbalan. Ternyata Dayton menjalankan bisnis keamanan dan McKnight telah menyewa perusahaan untuk melindungi dirinya selama berada di Inggris. Di sisi lain, Lee baru saja menemukan bahwa Dayton memiliki bisnis keamanan yang mengkonfirmasi bahwa dialah yang melindungi McKnight. Lee juga berhasil menemukan kantor rahasia Dayton dan langsung menemui Jack serta rekannya yang tersisa. Dalam perjalanan menuju kantor rahasia Dayton, Jack mencoba menghubunginya. Saat tersambung, Jack mengungkapkan kekecewaannya pada Dayton karena bersekongkol dengan bos mafia. Dayton menjawab bahwa itu hanya urusan bisnis, lalu menyuruh Jack kembali ke Amerika sebelum ia terbunuh. Namun Jack merespon bahwa ia akan membunuh Dayton terlebih dahulu dan menguburnya. Singkat cerita, Jack dan Samuelson tiba di belakang kantor rahasia Dayton. Mereka menyelinap masuk untuk mencari informasi tentang keberadaan McKnight. Namun Dayton melihat melalui CCTV bahwa kantornya sedang disusupi, lalu memerintahkan pasukannya untuk segera menuju lokasi tersebut. Kembali ke Jack dan Samuelson, mereka masih mencari informasi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menanam bom sebelum pergi. Setelah meninggalkan kantor, Samuelson menyarankan agar Jack mengamati reaksi Dayton dari kejauhan. Tidak lama kemudian Dayton dan pasukannya tiba, dan Samuelson langsung meledakkan bom yang mereka tanam. Melihat kantornya hancur, Dayton sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Jack dan Samuelson secepatnya. Sementara itu, Jack dan Samuelson merasa puas lalu mencari jalan pintas untuk kabur. 1 jam kemudian, Jack memerintahkan Samuelson untuk mengirim pesan ke Dayton menggunakan ponselnya. Setelah menerima pesan tersebut, Dayton langsung memerintahkan hackernya untuk melacak lokasi ponsel Jack. Setelah menemukannya, Dayton memerintahkan semua pasukannya bersiap karena mereka akan mengejar Jack dan Samuelson. Namun ini adalah bagian dari rencana Jack untuk memancing pasukan Dayton ke arahnya. Jack kemudian meminta Samuelson menghubungi Lee untuk mencari lokasi terbaik di mana mereka bisa beraksi dengan bebas. Setelah memeriksa beberapa lokasi, Lee menyarankan mereka memancing pasukan Dayton ke sebuah pabrik tua tak jauh dari markas mereka. Lee juga mengirim 2 agen CIA untuk membantu mereka. Tak lama setelah itu, Jack dan Samuelson tiba di pabrik tua tersebut dan bertemu dengan 2 agen CIA yang dikirim oleh Lee. Tanpa membuang waktu, mereka menyiapkan senjata dan masuk ke dalam pabrik, dipandu oleh Lee. Tak lama kemudian, pasukan Dayton tiba di pabrik dan mulai menyusup masuk. Saat pertempuran akan dimulai, Lee mengingatkan Jack dan Samuelson untuk menangkap Dayton hidup-hidup, karena ia mengetahui keberadaan McKnight.
Namun koneksi Lee tiba-tiba terputus sehingga ia tidak bisa lagi membantu mereka. The fuck are you doing? Sayangnya Samuelson terkena tembakan, sehingga Jack memprioritaskan untuk menyelamatkannya saat situasi semakin genting. Akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri dari pabrik. 1 jam kemudian, 2 agen CIA yang dikirim Lee ditemukan tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, Dayton mengambil ponsel salah satu agen CIA dan menghubungi Lee. Saat terhubung, Dayton mengancam bahwa setelah menghabisi Jack dan Samuelson, ia juga akan memburu Lee. Namun Lee menjawab bahwa CIA tidak akan pernah berhenti memburu Dayton kecuali ia setuju untuk bekerja sama. Mendengar ini, Dayton merespon bahwa ia bersedia bekerja sama dengan CIA selama itu saling menguntungkan. Singkat cerita, Dayton bertemu dengan Lee di lokasi tertentu dan menyatakan bahwa ia bersedia menyerahkan McKnight jika ia dibayar 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan McKnight. Selain itu, Dayton menuntut agar Lee menyerahkan Jack dan Samuelson karena mereka telah menghancurkan kantor perusahaannya. Mendengar ini, Lee langsung setuju karena ia memiliki dendam pribadi terhadap McKnight dan bersedia melakukan apa saja untuk menangkapnya. Malam berikutnya, Jack dan Samuelson atas perintah Lee diberikan tugas untuk menyerbu sebuah kapal di tepi danau. Saat itu Lee yakin kalau McKnight bersembunyi di sana. Jack dan Samuelson pun mendekati kapal itu dan menyingkirkan beberapa penjaga. Tapi sayangnya McKnight tidak ada di sana, hanya beberapa anak buahnya saja. Ketika Jack dan Samuelson hendak pergi, mereka tiba-tiba dikepung oleh pasukan Dayton, memicu baku tembak. Di tengah pertempuran, Dayton sengaja memprovokasi Samuelson dengan mengejeknya. Merasa terhina, Samuelson terpancing dan keluar dari persembunyian sambil menembak ke segala arah. Sayangnya peluru Samuelson habis dan dia pun terpojok oleh Dayton. Samuelson lalu menantang Dayton untuk duel tangan kosong dan Dayton menerima tantangan tersebut. Saat Samuelson mulai mendominasi perkelahian, Dayton tiba-tiba mengeluarkan pistol dan membunuhnya. Sementara itu, Jack yang sekarang sendirian memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan melarikan diri. Apalagi pasukan Dayton masih banyak. Singkatnya, Jack kembali kepada Lee untuk memberitahunya bahwa Samuelson sudah tewas dan McKnight tidak lagi ada di kapal dekat danau itu. Saat itu Lee langsung meminta maaf karena sebelumnya mengatakan bahwa McKnight mungkin ada di sana. Tapi ternyata Lee sengaja berbohong kepada Jack dan Samuelson untuk memastikan mereka dikepung oleh pasukan Dayton. Namun sampai saat ini Jack belum curiga kalau Lee dan Dayton sebenarnya bekerja sama. Di sisi lain, Dayton sedang dimarahi oleh McKnight karena gagal membunuh Jack. McKnight sangat marah karena dia sudah membayar Dayton dengan banyak uang, tetapi misinya gagal. Ternyata McKnight sangat takut pada Jack yang punya reputasi sebagai orang tangguh. Dia tidak ingin Jack tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Mendengar ini, Dayton mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 2 orang terbaiknya untuk menjaga McKnight. Sementara Dayton dan pasukannya yang tersisa akan segera memburu Jack. Kembali ke Lee, dia menyarankan kepada Jack untuk mencari keluarga Dayton. Dia percaya jika keluarganya disandra, Dayton akan mengungkap keberadaan McKnight. Setelah mencari beberapa saat, mereka akhirnya menemukan alamat rumah keluarga Dayton. Awalnya Jack ragu karena dia tidak ingin melibatkan orang tak bersalah dalam misinya. Namun Lee berhasil meyakinkan Jack, dan dia pun akhirnya setuju mengikuti rencananya dan segera pergi. Tapi setelah Jack pergi, Lee mengirim pesan kepada Dayton karena semua itu adalah jebakan untuk Jack. Karena hal ini, Dayton memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menghadang Jack di jalan sebelum dia mencapai rumah keluarga Dayton. Singkat cerita, Jack disergap di jalan oleh beberapa anak buah Dayton.
Beruntung, Jack berhasil mengatasi mereka dengan mudah. Bahkan menangkap salah satu dari mereka untuk dijadikan sandera dan mengetahui bagaimana mereka tahu dia sedang menuju rumah keluarga Dayton. Pada saat itu, orang yang ketakutan itu mengungkapkan bahwa Lee yang memberikan informasi tersebut mengetahui hal ini. Jack kemudian mengambil ponsel orang tersebut dan mengirim pesan kepada Dayton, berpura-pura bahwa dia telah dibunuh oleh anak buah Dayton. Dayton senang menerima pesan itu dan sekarang berencana menjebak McKnight untuk diserahkan kepada Lee. Saat itu Dayton menghubungi Lee dan memberitahunya bahwa Jack telah dieliminasi. Sekarang dia meminta Lee pergi ke tempat persembunyian McKnight. Tetapi sebelum itu Dayton mengingatkan Lee untuk tidak lupa membawa bayaran seperti yang sudah disepakati. Tak lama kemudian pasukan Dayton tiba di tempat persembunyian McKnight. Namun ketika mereka mencoba mengepungnya, mereka mendapati McKnight sudah melarikan diri. Pada saat yang sama, Lee juga tiba dan terlihat kecewa pada Dayton karena dia telah mengorbankan Jack hanya untuk membuat McKnight kabur. Dayton mencoba menenangkan Lee dan menghubungi anak buahnya untuk melacak McKnight. Akhirnya peretas Dayton berhasil menemukan bahwa McKnight sedang menuju bandara kecil. Pada saat yang sama, Lee tiba-tiba mendapat telepon dari McKnight dan diminta untuk mengeraskan suara ponsel. Rupanya McKnight mengungkapkan bahwa dia sudah tahu sejak awal tentang Dayton yang bersekongkol dengan Lee. Selain itu, McKnight juga menjelaskan bahwa Dayton sedang dikelabui oleh Lee karena Lee tidak pernah bisa membayar jumlah yang dia minta. Ini karena Lee menjalankan misi ini sebagai balas dendam pribadi, bukan misi resmi dari CIA. Terungkap bahwa Lee menyimpan dendam pada McKnight karena dia telah membunuh ayahnya. Setelah itu Lee langsung menyandera salah satu anak buah Dayton karena apa yang dikatakan McKnight ternyata benar. Tak lama setelah itu Jack tiba-tiba muncul, menyebabkan kekacauan. Dalam insiden ini Lee berhasil menghabisi semua anak buah Dayton. Sementara Dayton masih bertarung dengan Jack. Akhirnya Jack berhasil membunuh Dayton. Setelah mengalahkan kelompok Dayton, Lee dan Jack menuju bandara untuk mengejar McKnight. Meskipun Jack tahu bahwa Lee telah mengkhianatinya, dia tetap bersikap profesional. Karena bagaimanapun, Lee adalah klien yang sering memberinya pekerjaan. Lee kemudian meminta maaf kepada Jack berkali-kali. Tetapi Jack memilih diam. Di sisi lain, McKnight sudah tiba di bandara dan bersiap meninggalkan Inggris menuju Rusia. Namun anak buahnya memberitahunya bahwa pesawat yang mereka sewa baru akan tiba dalam 20 menit. Tak lama kemudian, Jack dan Lee tiba di dekat bandara, di mana Jack meminta Lee untuk tetap di mobil sementara dia menyelesaikan misinya untuk menghabisi McKnight. Jack kemudian menyusup ke area tersebut dan memasang bom. Pada saat yang sama, terdengar suara pesawat yang akan menjemput McKnight. Saat Jack hendak mengejar McKnight, dia ketahuan memicu baku tembak. Akhirnya Jack berhasil meledakkan bom yang dia pasang dan segera mengejar McKnight ke landasan pacu. Jack lalu menyerang para pengawal McKnight menghasilkan baku tembak sengit lainnya. Dalam momen ini McKnight mencoba naik ke pesawat dan mendesak pilot untuk segera pergi. Beruntung, Jack berhasil melumpuhkan para pengawal McKnight dan mencoba menghentikan pesawat dengan kendaraan tersebut. Menyadari pesawatnya terhalang, McKnight keluar dan menyerang Jack. Tak lama setelah itu, Lee juga muncul dan menabrakkan mobilnya ke Jack karena salah satu pengawal McKnight masih hidup. Sayangnya Lee juga terkena beberapa tembakan sebelum dia meninggal. Sebelum mati, Lee berterima kasih kepada Jack karena telah membantunya membalaskan dendam kepada McKnight. Karena ini, Jack merasa sedikit sedih karena dia tidak akan menerima bayaran. Mengingat Lee sudah mati, namun Jack segera naik ke pesawat dan memerintahkan pilot sewaan untuk membawanya kembali ke Amerika. Pada saat itu, Jack langsung senang setelah melihat semua uang milik McKnight di dalam pesawat. Kini Jack tidak perlu khawatir ketika bertemu kembali dengan keluarganya karena dia akan membawa banyak uang bersamanya.